Go get your dreams. Kejar, raih impianmu. Masa depan ada untuk mereka yang percaya bahwa mimpinya itu indah. Orang yang berani itu bukan berarti gak pernah mengenal rasa takut. Tapi orang yang berani adalah orang yang mau mengalahkan, berjuang melawan rasa takutnya. Orang yang takut itu juga tidak punya keberanian untuk berubah. Walaupun kita harus melangkah untuk berubah. Kasih karunia Tuhan tersedia untuk kita semua. Karena kita percaya kalau Tuhan izinkan terjadi, itu pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Untuk apa? Memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Shalom ibuku, shalom semua. Dan ucapkan terima kasih banyak buat semua tim Praise and Worship. Boleh beri tepuk tangan buat teman-teman kita yang melayani. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak Sam dan Pak Samuel Gunawan dan Ibu, terima kasih untuk kepercayaannya. Untuk hari ini saya juga bisa memuji dan menyembah Tuhan sekaligus sharing. Judul dari sharing saya ini judulnya adalah Raihlah impianmu. Go get your dreams. Kejar, raih impianmu. Berapa banyak yang punya mimpi besar di tempat ini? Apa aja? Mimpi buat anak-anakmu, mimpi buat usahamu, buat cucumu, buat kesehatanmu. Your wish, harapan kita, mimpi kita. Berapa banyak yang punya mimpi? Kerinduan, keinginan, amin. Hari ini karena Tuhan Allah Immanuel beserta dan kita merayakan Natal. Ini sudah bulan-bulan Natal. Tuhan Yesus datang ke dunia ini jadi jawaban buat Bapak, Ibu dan saya. Amin. Boleh bilang sebelah kiri kanannya, Tuhan Yesus jawab doa-doa kita dan mimpi-mimpi kita. Ya. Ada sebuah quote yang dikatakan oleh Eleanor Roosevelt. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Masa depan ada untuk mereka yang percaya bahwa mimpinya itu indah, mimpinya itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu, enggak salah kita bermimpi. Enggak salah kita mengharapkan sesuatu selama kita tahu kita mengharapkan itu dari Tuhan, mengharapkan itu kepada Tuhan. Amin. Seringkali mimpi kita waktu kita masih muda, masih remaja, lebih signifikan, lebih jelas, lebih berani ketimbang kita sudah umur-umurnya mungkin usia-usia yang sudah 40-50 ke atas. Kadang-kadang udah gak berani bermimpi besar lagi. Rasanya wes tuwek. Wah rasanya udahlah itu untuk anak-anak muda aja gitu. Rasanya mimpi-mimpi kita yang dulu kita catat mungkin atau kita pernah pengen buat, pengen raih, pengen jadi begini, pengen begini. Aku mau punya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Aku punya toko yang besar. Aku mau punya usaha. Aku mau melayani. Kayaknya dulu waktu muda-muda masih pada semangat, pada masih suka. Tapi kalau sudah umur-umurnya udah lately udah mulai 40-50. Itu untuk anak-anak muda aja. Yang tua istirahat. Berhenti bermimpi. Tapi pagi hari ini kita mau dengar. Siapapun kita, berapapun umur kita. Dari usia remaja, pemuda, dewasa, orang tua. Kita punya mimpi yang besar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Masih banyak yang ragu-ragu. Enggak apa-apa. Memang kalau masih pagi-pagi begitu. Masih belum ngumpul nyawanya ya gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Kita mau belajar apa saja sih yang membuat orang tidak lagi berani bermimpi atau berharap banyak di dalam hidupnya. Yang pertama biasanya karena ketakutan. Ya. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fears. Ada seorang presiden Afrika Selatan yang sungguh-sungguh dihormati, dikagumi oleh begitu banyak orang. Dia mengatakan bahwa orang yang berani itu bukan berarti gak pernah mengenal rasa takut. Tapi orang yang berani adalah orang yang mau mengalahkan, berjuang melawan rasa takutnya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, yuk kita baca.
2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sudah ada? Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau kita takut, kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita selalu khawatir. Saya mengalami itu Bapak Ibu. Kalau khawatir ini, khawatir itu. Jadi gak berani melangkah. Jadi gak berani mengambil keputusan. Karena kita takut. Takut rugi. Takut malu. Takut gagal. Ya. Orang-orang yang ciri orang yang takut itu dia pasti gak berani melakukan hal yang sulit. Atau berani mengambil resiko. Seringkali kita cuma berada di zona nyaman kita. Ini udah cukup lah, udah baiklah kita pokoknya sebulan sekali melayani. Sudah baiklah kita datang setiap hari Minggu ke gereja. Semua kita rasa sudah baik. Padahal di dalam Tuhan kita selalu mau bertambah lagi, lebih lagi. Amin Bapak Ibu. Mengasihi Tuhan lebih lagi, melayani Tuhan lebih lagi. Bahkan ketika waktu kita mungkin terambil, kita harus sacrifice. Kita mau mengorbankan lebih lagi. Nah orang yang takut gak mau. Gak mau kehilangan waktunya, gak mau rugi. Gak mau nanti dia jadi yang repot. Tapi kita mau belajar hari ini. Orang-orang yang mau meraih impiannya, mau repot Bapak Ibu. Mau aktif, mau melangkah, mau keluar dari zona nyaman. Amin. Dari yang muda juga, jangan terlalu santai, jangan terlalu bertopang dagu, hanya menunggu saja. Melangkah, berbuat sesuatu, belajar sesuatu, mulai melatih sesuatu, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Jangan kita menjadi takut, malas. Kita nggak mau melakukan sesuatu yang lebih dari yang diminta. Udah cukup gini aja. Tapi pagi hari ini ketika kita mau meraih impian kita mau mengejar pursue our dreams. Kita mau melangkah, kita gak mau takut lagi, kita gak mau dibohongin sama iblis lagi. Bahwa engkau tidak sanggup, engkau gagal, engkau gak bakalan sukses, enggak. Tapi kita percaya roh yang diberikan kepada Tuhan di dalam kita lebih besar dari apapun yang kita hadapi di dunia ini. Amin. Amin. Ciri orang yang takut itu juga tidak punya keberanian untuk berubah. Maunya gitu-gitu terus, ya. Hanya mau menerima nasib. Ada ilustrasi Bapak Ibu yang saya baca, luar biasa bagus banget. Seekor Raja Wali, ya, adalah burung Raja Wali itu burung yang paling panjang usianya. Dia bisa mencapai 70 tahun. Tetapi untuk bisa sampai ke 70 tahun, itu pilihan si burung Raja Walinya sendiri. Karena ketika burung Raja Wali mencapai umur, ini studi ininya ya, dipelajari. Ketika burung Raja Wali mencapai umur 40 tahun, maka untuk dapat hidup lebih lama lagi, dia harus melewati transformasi yang menyakitkan. Ya, dia harus melewati sisa hidup yang menyakitkan itu dengan apa? Dengan paruhnya yang sudah bengkok itu, dia harus mencapai lehernya, dia udah gak bisa makan lagi, dia harus transformasi. Nah itu sebabnya burung Raja Wali ini dia akan paruhnya itu dia akan ketok-ketokan di dinding-dinding, di batu-batu di tebing-tebing, di batu-batu yang keras supaya paruhnya kembali tajam. Lalu bulu sayapnya yang udah ketebelan Bapak Ibu, dia nggak bisa terbang lebih tinggi. Dia harus mematuk-matuk dia harus memutuskan untuk, tunggu saya baca lagi nih ya. Dia harus menunggu kuku-kukunya yang baru yang lebih tajam dan cabutin bulu-bulunya. Dia harus berubah. Dia nggak bisa pakai bulu-bulunya yang lama, yang sudah tua, yang sudah tebal. Dia nggak bisa terbang dengan lincah, dengan gesit, dengan sampai ke tinggi gitu Bapak Ibu. Kalau dia pakai bulunya yang lama, ya. Transformasinya menyakitkan, dia mesti ketok-ketokkan paruhnya sampai patah, sampai tumbuh yang baru. Supaya dia bisa runcing lagi, supaya paruhnya bisa tajam lagi dan bisa mencari mangsa lagi untuk makan lagi. Kalau enggak,
Kalau dia nggak melakukan itu Bapak Ibu, burung Raja Wali ini hanya umurnya sekitar 40 tahun aja. Nggak bisa jadi 70 tahun. Dia harus transformasi. Dia harus mengalami saat di mana dia menarik diri, dia bersembunyi di balik batu-batu tebing itu. Dan dia mulai cabutin kuku-kuku kakinya tuh, mencabut bulu-bulunya. Jelek tampangnya gitu ya. Semuanya rusak, paruhnya pun dia hancurkan supaya tumbuh yang baru. Tapi lihat, ketika dia mau transform, dia mau berubah, dia tumbuh, dia keluar menjadi Raja Wali. Di usianya yang ke-40, lebih dari 40, dia bisa lebih terbang tinggi lagi. Dia bisa memangsa lagi dengan paruhnya yang tajam. Karena apa? Dia berubah. Bapak Ibu, kalau kita mau meraih impian kita, saudara dan saya harus berubah. Mau gak mau, sifat-sifat lama sudah tidak bisa kita bawa lagi. Kebiasaan-kebiasaan lama sudah tidak bisa kita bawa lagi Bapak Ibu. Ya, amin. Ya, kalau kita mau mencapai sesuatu yang luar biasa, effort kita juga harus luar biasa. Gak bisa kita mau mencapai sesuatu yang luar biasa, tapi kita gak mau melakukan apa-apa. Raja Wali ini untuk dia tetap mau hidup, dia harus berubah. Dia harus membuat dirinya sampai sakit, sampai menyakitkan, dia cabut bulu-bulunya. Tapi tunggu, ada waktu ketika dia berubah, dia menjadi burung Raja Wali yang jauh lebih kuat, jauh lebih terbang tinggi, jauh lebih tajam lagi. Amin. Sama halnya dengan hidup kita. Sakit memang Bapak Ibu, untuk meninggalkan, untuk berubah sikap, untuk merubah keputusan, cara berpikir kita itu gak gampang, susah. Wong udah kebiasaan, udah mendarah daging. Tapi kalau kita mau mencapai tujuan kita, mimpi kita, bahkan rencana Tuhan yang ada di depan kita, kita harus siap berubah. Amin. Ya, dalam setiap musim dalam kehidupan kita, kita perlu berubah. Kalau kita lagi dalam keadaan yang susah atau keadaan yang kurang, kita juga harus berubah. Cara kita menangani keuangan kita, cara kita hidup, cara kita memperhatikan hal-hal yang perlu kita perhatikan, itu harus banyak dirubah. Ya, gaya hidup harus dirubah. Kalau kita dalam keadaan tubuh yang tidak baik, tidak sehat, ada cara perilaku, kehidupan juga yang harus dirubah, pola makan yang harus dirubah. Jadi setiap kita ini hidup harus adjust dengan perubahan, harus siap dengan perubahan. Amin, amin. Tapi yang jelas ini, kabar baiknya ini, walaupun kita harus melangkah untuk berubah, kasih karunia Tuhan tersedia untuk kita semua. Memampukan kita, menguatkan kita sehingga kita bisa berubah. Amin. Ciri orang takut gak berani bertahan dalam keyakinan iman. Ya, kalau masa lalu lukanya terlalu dalam, gak berani lagi yakin. Oh, seperti Abraham ya, seperti Sarah. Dia udah dikasih tahu sama Tuhan bahwa engkau akan mengandung. Tapi dia gak bertahan dalam imannya Bapak Ibu. Dia gak menunggu, dia tidak sabar menunggu sampai akhirnya harus Hagar diserahkan kepada Abraham. Dia gak bertahan dengan keyakinan imannya. Itu artinya adalah orang yang takut. Berapa banyak Bapak Ibu yang masih takut di tempat ini? Gak ada yang angkat tangan, ini berani-berani semua loh Bu. Bugem, pada luar biasa, pada berani semua. Gak apa-apa, karena memang Tuhan yang memberikan kekuatan. Hari ini untuk saya sendiri, saya mau katakan, kita mau katakan bahwa aku tidak takut. Keyakinan imanku akan terus menerus bertambah di dalam Yesus. Amin. Karena Yesus selalu harus makin bertambah dan aku semakin berkurang. Amin. Iman kita selalu harus yakin dan teguh. Yang kedua, kalau kita takut itu biasanya karena kita nggak mengerti. Tidak mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Roma 9 ayat yang ke-21 dikatakan. Roma 9 ayat yang ke-21.
apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Mungkin bisa dimunculkan terjemahan TSI, kalau nggak ada nggak apa-apa. Ada ya? Ya, terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Tukang keramik berhak membentuk bejana sesuai dengan keinginannya. Dari tanah liat yang sama, dia bisa membuat bejana khusus untuk hal istimewa atau bejana biasa untuk keperluan sehari-hari. Kadang-kadang kita menjadi orang yang tidak bisa meraih impian karena kita nggak mengerti rencana Tuhan. Kita selalu berpikir dengan cara pikir kita sendiri. Tuhan itu punya hak Bapak Ibu. Hak penuh atas hidupmu dan atas hidupku. Dia memiliki hidup kita. Dia mau merancangkan hidup kita seperti apa, itu haknya Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya harus mengerti. Bagaimana kita mau mengerti rencana Tuhan Bapak Ibu? Dengan apa? Baca firman Tuhan. Isi hati Tuhan. Firman adalah cara Tuhan bicara kepadamu dan kepadaku. Baca firman Tuhan supaya apa? Kita mengerti apa yang Tuhan mau. Seringkali kita mungkin nanya, Tuhan kenapa sih ini terjadi dalam hidupku? Kita nggak mengerti kenapa kita harus lewati ini. Kenapa harus lewati jalan ini? Kenapa musim ini harus saya lewati? Kenapa saya harus dihadapkan dengan persoalan begini? Apapun yang sedang engkau hadapi Bapak Ibu. Yuk kita baca Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apapun yang sedang kita alami, percaya ini. Ayat ini ditulis di kitab Yeremia di saat bangsa Israel dalam pembuangan. Dalam masa-masa sulit. Jadi bukan karena senang-senang ayat ini ditulis. Dalam keadaan tekanan. Dalam menjadi kaum minoritas di Babel pada saat itu. Firman ini turun kepada Yeremia. Bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik di tengah masa sulit loh Bapak Ibu. Bukan di tengah masa yang baik-baik saja. Tuhan berkata bahwa rancanganku, apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Bapak Ibu percaya. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita gak gampang marah sama Tuhan. Kita gak gampang kecewa sama Tuhan. Gak gampang menyalahkan Tuhan atau menyalahkan siapapun. Tapi karena kita percaya kalau Tuhan izinkan terjadi, itu pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Untuk apa? Memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu kalau gak percaya, nanti di rumah terus baca Yeremia 29, lihat kisahnya. Dan perkatakan firman ini dalam hidupmu dan hidupku. Supaya itulah yang terjadi. Bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Siang hari ini untuk mengatasi ketakutan kita, ketidakmengertian kita. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Mari yang pertama kita mendekat kepada Tuhan. Closer to God. Kita harus mengambil langkah untuk mempunyai kebiasaan, kesukaan kita adalah berada di dalam hadirat Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Kalau kita sedang bingung dalam kerjaan, hitung-hitungan kita semua enggak masuk di dalam usaha kita. Kita datang cari Tuhan. Tuhan, piye ki Tuhan. Help me please, urgent. Ini kepepet Tuhan. Tolong aku Tuhan. Ambil keputusan untuk mendekat kepada Tuhan. Ya, Yeremia 33 ayat yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu. Yeremia 33 ayat ketiga. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu apa? Hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Semua yang tadinya kita nggak tahu, semua yang kita nggak paham, kita nggak mengerti, kita masih takut salah, masih takut gagal. Tuhan akan memberikan jawabannya. Tuhan akan menyertai.
Tuhan akan memberikan pengertian, akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar yang di luar pikiran kita Bapak Ibu. Tuhan akan berikan itu. Berapa banyak yang yakin bahwa Tuhan akan menjawabmu dan menjawabku pagi ini. Amin. Ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari ayat tadi berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menyahut. Akan kuberitakan kepadamu hal-hal yang indah dan yang mengagumkan yang belum kau ketahui. Bayangkan kalau kita berseru sama Tuhan, mendekat sama Tuhan, Tuhan akan memberikan, Tuhan akan jawab, Tuhan akan sautin kita. Ya, kalau kita mungkin ngomong sama suami atau istri kita kadang gak disaut ya. Saya sering sekali tuh dimarahin sama suami saya karena saya lagi asik apa, suami saya panggil, Ma, saya gak nyautin, paling sebel kayak gitu kan. Dia bilang, aduh gimana sih kalau diajak ngomong nyautin dong gitu. Nah Tuhan ini ketika kita berseru, Tuhan gak pernah gak nyaut. Aku menyahutmu, Tuhan menjawabmu, amin. Tuhan mau menjawabmu. Amsal 28 ayat yang kelima. Pagi ini kita mau baca banyak ayat ya. Amsal 28 ayat yang kelima. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan. Tetapi orang yang mencari Tuhan apa? Mengerti segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu tidak akan dibiarkan sendiri. Bapak Ibu tidak akan berjalan dengan sendirinya. Bapak Ibu akan selalu disertai dan akan mengerti segala sesuatu. Paham. Sehingga kita tidak mudah dibohongin sama orang, ditipu sama orang, dipermalukan sama orang. Karena apa? Kita mengerti ada hikmat Tuhan berserta dengan kita. Yang kedua, supaya kita bisa meraih impian kita. Bukan hanya mencari Tuhan, ya. Yang pertama memang mencari Tuhan. Yang kedua, mari kita hidupkan, rawat mimpi-mimpi kita. Feeding your dream. Ya, semua yang dibiarkan Bapak Ibu, yang tidak dijaga, yang gak diberi makan, akhirnya mati. Sama halnya dengan mimpi kita. Kalau mimpi kita tidak pernah kita beri makan, mimpi kita tidak pernah kita responi, kita tidak pernah doakan, kita tidak pernah usahakan, kita tidak pernah melakukan sesuatu untuk mimpi kita, maka mimpi kita gak akan menjadi kenyataan. Tapi di sini bahwa mimpi kita akan hidup, akan kita rawat ketika kita menyertakan apa? Iman dan pengharapan di dalam Kristus. Amin. Ya, untuk kita mau menghidupkan mimpi kita, merawat mimpi kita sehingga pada saatnya kita menuai, pada saatnya kita meraih mimpi kita, mari pakai iman dan pengharapan kita di dalam Kristus. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ayat yang sudah biasa kita baca. Ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mimpi kita belum kelihatan memang. Tetapi kita percayai bahwa dengan iman dan pengharapan di dalam Kristus kita akan menerimanya. Amin. Ayo, mungkin Bapak Ibu bisa tulis mulai di handphone saudara. Mimpi-mimpi apa yang engkau harapkan untuk terjadi di 2024. Tulis Bapak Ibu. Dan setiap kali Bapak Ibu baca, ucapkan firman atasnya. Doakan, ucapan janji-janji Tuhan atasnya. Pegang mimpi itu, jangan hilangkan. Saya masih punya banyak mimpi Bapak Ibu. Untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya. Bahkan untuk bangsa kita. Ucapkan mimpi-mimpi yang indah, yang besar, yang mengagumkan. Ibrani 11 ayat yang pertama dalam terjemahan sederhana Indonesia, ya, bunyinya begini. Dengan percaya penuh, artinya kita yakin kepada Allah bahwa harapan kita pasti terwujud meskipun kita belum melihatnya. Ini terjemahan sederhana Indonesia. Jadi dengan percaya penuh, iman pengharapan artinya apa? Percaya penuh, ya. Bagaimana bisa iman kita timbul terus? Enggak ada lain, enggak ada bukan Bapak Ibu. Balik lagi, Roma 10 ayat yang ke-17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Berarti berapa banyak Bapak Ibu yang mulai hari ini ekstra baca Alkitabnya. Mau ekstra baca Alkitabnya. Ayo, siapa yang mau ekstra baca Alkitabnya? Karena iman kita tumbuh hidup dari firman Tuhan. Dari perkataan-perkataan Tuhan. Amin. Ya. Yang berikutnya kalau kita mau
merawat mimpi kita, menghidupkan mimpi kita, Bapak dan Ibu, saudara dan saya harus berada di lingkungan orang-orang yang positif. Harus dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang beriman. Maka kita pun bisa ketularan. Kita bisa terimpartasi dengan semua yang baik. Kita bersinergi dengan teman-teman sel group kita, dengan komunitas kita, dengan jemaat yang ada di tempat ini. Kita dikumpulkan, kita bertemu, kita harus saling merawat mimpi kita. Coba saudara, kalau saudara ketemu, saudara punya mimpi. Aku mau tahun depan punya sekolah yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus saudara kumpul sama orang atau ketemu sama orang yang nggak positif. Dia akan pasti bilang, mana bisa, tahun depan kan masih mau ada pemilu lah, masih mau ada inilah, kita mana tahu. Kredit makin susah dan segala macam. Semua kata-kata yang negatif yang menurunkan iman saudara. Tetapi ketika engkau berkumpul dengan orang-orang yang positif, orang-orang positif itu akan memberikan nasihat, memberikan kekuatan, memberikan masukan yang benar. Bahkan ayo kita doakan sama-sama supaya mimpimu bisa menjadi kenyataan. Harus dikelilingi dengan orang-orang yang positif Bapak Ibu. Makanya mulai sekarang jangan kumpul-kumpul sama yang negatif. Ya, jangan kumpul-kumpul sama orang toksik. Gak boleh. Karena kuat-kuatan nanti. Cuma ada dua. Kena toksik atau gak kena toksik. Tapi kebanyakan sih kena toksik. Wong namanya manusia, daging itu lemah kok. Ya, dengar apa-apa pasti masuk ke hati. Langsung dipikir-pikir terus gitu. Mendingan kita menjauh. Ya, izinkan orang lain yang positif mengeluarkan potensi terbaikmu. Izinkan orang lain yang positif membangun mimpimu. Ikut bersepakat dengan engkau dengan mimpi-mimpimu. Amin. Maka engkau akan meraih mimpimu beserta dengan keluarga kecilmu. Mulai dari suami, istri, anak-anak bersepakat menghidupkan mimpi kita. Ya, Amsal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal jadi malang. Enggak enak, mendingan kita bergaul dengan orang yang bijak. Ibrani 10 ayat yang ke-24 sampai ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Berada di dalam ibadah, berada bersama orang-orang beriman, orang-orang pendoa, orang-orang yang suka mencari wajah Tuhan. Dekatkan diri saudara dengan orang-orang positif. Pasti mimpimu akan menjadi kenyataan. Amin. Yang ketiga, kalau kita mau merawat mimpi kita, menghidupkan mimpi kita harus selalu memuji Tuhan. Amin. Memuji Tuhan. Karena pujian yang kita naikkan Bapak Ibu, saudara tadi Bapak Ibu nyanyi, ya Tuhan kita besar, keajaibannya, kemurahannya. Pujian yang kita naikkan adalah tanda kita setuju atau persetujuan kita dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Apa yang Tuhan akan lakukan, kita setuju sama Tuhan. Makanya kita memuji Tuhan. Amin. Mazmur 22 ayat yang keempat. Mazmur 22 ayat yang keempat. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bapak Ibu, saya mau ajak sering-seringlah memuji Tuhan. Sering-seringlah meninggikan Tuhan kita. Kenapa? Tuhan bersemayam, Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Kedaulatan Tuhan itu ada di atas puji-pujian. Jadi kalau kita memuji Tuhan, artinya kita menghormati Tuhan, setuju dengan apa yang Tuhan lakukan, maka Tuhan sendiri yang akan bekerja, melaksanakan rancangannya dalam hidupmu dan hidupku. Termasuk mimpimu pun Tuhan akan wujudkan. Amin. Ya. Tuhan berdaulat. Kalau Tuhan sudah berdaulat, maka tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan untuk kita. Amin. Amin. Boleh bilang sebelah
sebelah kiri kanannya. Semua Tuhan bisa lakukan untuk kita. Haleluya. Impian yang bersepakat dengan Tuhan tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Amin. Yuk kita katakan bersama-sama. Impian yang bersepakat dengan Tuhan tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Lewat pujian kita membangun mimpi kita. Karena kita setuju dan mengaminkan semua karya Tuhan dalam hidup kita. Raja Daud berkata seperti ini, Mazmur 34 ayat yang kedua. Mazmur 34 ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur ini ditulis Daud waktu dia dalam masa pelarian dikejar-kejar Raja Saul. Meskipun dalam kesulitan dia bilang apa? Aku mau memuji Tuhan di segala waktu. Di segala musim, di segala waktu. Bapak Ibu yuk mari kita memuji Tuhan. Amin. Jadi kalau lagi nyanyi puji Tuhan di sini Bapak Ibu benar-benar nyanyikan dengan kekuatanmu, dengan jiwamu, dengan rohmu. Jangan cuma nyanyi, baca liriknya, nyanyi nggak dirasain apa-apa Bapak Ibu. Itu namanya kayak karaoke. Malah Bapak Ibu lebih serius kalau nyanyi karaoke ketimbang memuji Tuhan. Nah itu kan berat itu, salah itu. Justru kita berada di hadirat Tuhan, nyanyi dengan sungguh-sungguh, puji Dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan bertahta, Tuhan berdaulat. Ketika Tuhan berdaulat tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan untuk hidupmu dan hidupku. Amin. Amin. Saya percaya semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari Bapak Ibu tuliskan mimpimu. Tuliskan harapanmu 2024, 2023 segera berakhir. Tapi kalau engkau melibatkan Tuhan, mencari Tuhan, menghidupkan mimpi kita dengan mencari Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyelaraskan dengan hati Tuhan, maka hanya tinggal tunggu waktu yang terbaik Tuhan berikan di saat yang tepat. Tuhan akan memberikan mimpimu menjadi kenyataan. Dan saudara bisa bersaksi. Nanti di tahun yang akan datang saudara bisa bersaksi. Oh aku pernah dengar firman ini. Aku pernah berjanji. Aku pernah nulis ini. Aku pengen ini menjadi kenyataan. Dan betul ketika aku melakukan kehendak Tuhan. Ketika aku membangkitkan iman pengharapanku kepada Tuhan. Inilah yang aku tuai. Aku menerima mimpiku. Aku meraih mimpiku. Amin. Amin. Apa yang tidak mungkin dibuat mungkin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menerobos semua kemustahilan. Dan membuat itu menjadi kenyataan. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Oh haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya sungguh-sungguh Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu. Kami mau hidupkan mimpi kami mau kejar mimpi kami bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang dahsyat. Kami mau bersepakat bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami akan menerima kemenangan daripada-Mu. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku hidup karena percaya.